Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa nusalli wa nusallimu ala asrafi waladi adnan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang berbahagia, pertama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, baik nikmat lahiriah maupun batiniah. Semoga kita dapat memaksimalkan nikmat karunia Allah untuk media, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berkenan menambah nikmat yang berlipat-lipat kepada kita semua karena kita telah bersyukur dengan nikmat karunia Allah ini. Dua, salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para ahli keluarga, para sahabat, kepada seluruh umatnya termasuk kita semua. Semoga besok pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat ini sangat populer, terlebih di kalangan dunia pendidikan Islam. Ini adalah ayat, termasuk ayat pendidikan. Di sini mengundang, menuntut untuk para kepala keluarga, para orang dewasa, para guru, para pendidik, para dosen, dan yang sejenisnya untuk menjaga diri dan menjaga keluarga supaya tidak mendapatkan siksa neraka. Dalam konteks ini, Syekh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa memelihara atau menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka adalah dengan jalan apa? Bitaklim wa tarbiyah wa ta'dib. Dengan jalan taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Taklim itu, jadi ada tiga istilah yang berkenaan dengan istilah ini. Ada istilah taklim, ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'dib. Taklim ini adalah transfer of knowledge, pemindahan ilmu pengetahuan dari orang yang dewasa, dari guru, dari pendidik kepada peserta didik. Kemudian kalau takdib ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang bersifat positif agar peserta didik nantinya memiliki pembiasaan-pembiasaan yang baik. Di pendidikan ini adalah mencakup dua hal tadi yang meliputi taklim dan takdib. Nah, dalam konteks bulan Ramadan ini, marilah bulan Ramadan yang penuh dengan barokah kita maksimalkan, kita optimalkan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah. Bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan menjadi syahrut tarbiyah, bulan pendidikan? Di antaranya adalah kita maksimalkan puasa sebagai madrasah ruhiyah, yaitu sebagai pembinaan spiritual. Jadi puasa ini berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nafas, berfungsi sebagai pembersih jiwa, kemudian dengan ibadah-ibadah spiritualitas kita akan meningkat di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah dengan memaksimalkan bulan Ramadan ini sebagai madrasah jasadiyah, pembinaan jasmani. Kita semua mengetahui Nabi pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu
agar kamu sehat. Sudah banyak penelitian dari ahli kesehatan yang membuktikan bahwa puasa ini memang betul-betul akan membuat orang yang menjalankan puasa dengan benar itu akan sehat. Ini hasil penelitian. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah jasatiyah, pembinaan jasmani. Yang ketiga, dalam rangka kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi syahrut tarbiyah adalah dengan cara menjadikan bulan Ramadan ini menjadi madrasah ijtimaiyah, yaitu pembinaan sosial. Ending dari puasa ini adalah agar kita memiliki rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang berkekurangan, supaya kita merasakan lapar. Dari rasa lapar itu kemudian kita berpikir ternyata orang miskin yang jarang makan atau kurang makan rasanya begini, sehingga tergerak kita untuk memberikan santunan, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan sedekah, infak kepada para fakir miskin yang hidupnya kekurangan. Ini adalah inti dari madrasah ijtimaiyah, melatih kita untuk memiliki sifat simpati dan empati kepada penderitaan orang lain. Pemirsa yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah khuluqiyah, sebagai pembinaan akhlak. Kita di bulan Ramadan ini dimotivasi agar akhlaknya bagus. Maka beberapa amal atau perbuatan yang bisa merusak pahala puasa, diantaranya adalah menghibah, memfitnah, membuat sumpah palsu dan yang lain sebagainya. Itu dalam rangka mendidik kita agar kita memiliki akhlak yang bagus. Kita tidak boleh menjadi orang yang pemarah, atau tidak boleh kita menjadikan orang lain marah kepada kita. Sehingga hal-hal yang kira-kira membuat konflik horizontal, konflik antar sesama manusia, ini kita jaga agar kita memiliki akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Terkait dengan akhlak kepada Allah di bulan Ramadan ini juga kita dimotivasi luar biasa agar kita banyak beribadah dalam rangka mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Ramadan kita jadikan sebagai madrasah jihadiyah, sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat jihad, khususnya adalah jihad akbar, yaitu melawan hawa nafsu. Kenapa melawan hawa nafsu itu dikatakan sebagai jihad yang paling besar, jihad akbar? Karena ini berat. Kalau jihad atau berperang melawan tentara, melawan musuh yang ada di depan kita itu kelihatan secara lahiriah. Tapi melawan hawa nafsu yang diperangi adalah diri kita sendiri. Kadang susah, maka ini dikatakan sebagai jihad yang paling akbar. Melawan kemalasan. Itu adalah melawan ketidakmauan melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah jihad akbar, melawan hawa nafsu kita. Nah, di bulan Ramadan ini adalah intinya kita dididik, dilatih untuk jihad melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Pemirsa yang berbahagia, yang terakhir kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah hadoriyah, yaitu sebagai pendidikan peradaban. Di bulan Ramadan kita dididik agar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif, dari kebiasaan marah menjadi kebiasaan yang sabar, dari kebiasaan yang bakhil, pelit menjadi kebiasaan yang dermawan, dari kebiasaan yang saling membenci menjadi kebiasaan yang saling kasih sayang, dan seterusnya. Ini adalah kita dilatih, dididik di dalam bulan Ramadan ini membuat peradaban, pembiasaan yang positif agar tidak terjadi konflik horizontal
antar sesama manusia, bahkan antar sesama makhluk baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kalau belakangan ini sering terjadi musibah, ada banjir, tanah longsor, tanah bergerak, dan musibah-musibah yang lain, barangkali itu bukan murni Allah yang menurunkan musibah, tapi karena ulah manusia, karena kita telah melakukan alam sekitar kita, melakukan makhluk lain kita dengan secara tidak baik. Oleh karena itu, marilah dengan melalui momen Ramadan ini kita berkasih sayang, kita membuat peradaban yang baik, berkasih sayang baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Di bulan Ramadan ini juga karena merupakan bulan tarbiyah, salah satu media untuk kita mendapatkan pendidikan adalah dengan giat, ghirah untuk menuntut ilmu, ngaji, kuliah atau yang lain. Dalam rangka transfer ilmu ini, maka kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah taklimiyah. Kita aktif mengikuti taklim agar kita ilmunya bertambah secara kualitas maupun secara kuantitas, ya, bukan secara kuantitas saja, tetapi secara berkualitas, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, ilmu yang bermanfaat menyelamatkan diri kita dari dunia yang tidak enak menjadi dunia yang nyaman, yang bahagia, yang sejahtera, dan akhiratnya juga demikian, sehingga kita termasuk golongan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang berbahagia di dunia maupun berbahagia di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.